Ya, selamat berjumpa lagi. Masih di pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, masih di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Ya, ini Bahasa Indonesia kelas 11. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi, yaitu masuk ke bab 2. Ya. Jadi seperti biasa, video yang saya buat pada kesempatan kali ini ya sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak terlalu panjang. Supaya apa? Supaya kalau ada pertanyaan atau supaya mudah dimengerti, ya. Jadi memang sengaja saya buat tidak terlalu panjang. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, sebelum mulai materinya hari ini, silakan absen di kolom komentar. Kemudian setelah itu silahkan like atau share videonya, ya, supaya kita bisa berbagi ilmu dengan yang lain juga. Nah, langsung saja ya, supaya tidak kelamaan, karena ini ya lumayan panjang teksnya. Yang kita bahas lumayan panjang, jadi langsung saja kita mulai. Ini ya, kita masuk ke bab 2, yaitu mempelajari teks eksplanasi. Ada banyak hal yang dipelajari di teks eksplanasi. Bagian awal kita akan membahas, atau saya akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, kemudian nanti setelah pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi itu sudah kalian miliki, sudah Anda miliki, berikutnya kita akan masuk ke ini. Ini adalah bagian yang dibahas di buku, ya. Bagian yang dibahas sesuai dengan bukunya, buku tadi ya, buku kuning. Jadi yang bagian pertama tentang identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, kemudian konstruksi informasi teks eksplanasi, kemudian analisis struktur dan kebahasaan, kemudian akhirnya memproduksi teks eksplanasi, ya. Berarti membuat teks eksplanasi, ya. Nah, pada kesempatan ini saya baru akan membahas tentang yang ini tadi, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi sebagai pengantar. Jadi untuk A, B, C sampai D kita akan bahas di video-video berikutnya, ya. Oke, next ya, berikutnya. Nah, tentang pengertian teks eksplanasi dan ciri-cirinya, ya. Tentang pengertian teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Jadi tadi pada bagian awal saya sudah bilang yang akan kita bahas hanya tentang ini. Jadi kita tidak akan berpanjang lebar mulai dari A sampai D-nya, itu kita akan bahas di slide-slide berikutnya atau di pembahasan video berikutnya, ya. Nah, pada bagian ini kita akan awali dengan pengertiannya dulu, ya. Jadi ini pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini yang bagian pertama adalah pengertian dari teks eksplanasi. Nah, untuk pengertian di sini ada dua hal yang dijelaskan. Teks eksplanasi teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena alam atau fenomena sosial, ya. Jadi yang dijelaskan bisa fenomena alam atau fenomena sosial. Fenomena alam itu contohnya seperti apa? Misalnya saja ya bencana alam, gempa bumi, angin puting beliung, banjir, dan yang lainnya. Nah, kalau fenomena sosial itu seperti apa? Misalnya saja fenomena sosial itu adanya demo, ya. Jadi memaparkan tentang atau menjelaskan tentang demo tersebut, kemudian menjelaskan misalnya tentang kenaikan harga BBM dan seterusnya, ya. Nah, kemudian di bagian kedua, teks ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, ya. Jadi dari dua hal ini kita bisa lihat bahwa teks eksplanasi itu sebenarnya nanti akan ditulis secara rinci. Kenapa saya bilang ditulis secara rinci? Ya,
Lihat dari penjelasannya. Ya, dilihat dari penjelasannya. Lihat. Teks ini menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kalau misalnya dalam ulangan kalian melihat pertanyaan menggunakan bagaimana dan mengapa, tentu jawabannya tidak hanya sekedar iya dan tidak, iya kan? Jawabannya akan panjang, akan menjelaskan tentang sesuatu yang ditanyakan secara detail, secara rinci. Makanya di sini juga tadi saya bilang teks ini teks yang menjelaskan sesuatu secara rinci. Kalau tadi misalnya teksnya berkaitan dengan fenomena alam, misalnya banjir, ya berarti teks itu harus memuat bagaimana bisa terjadi banjir di daerah itu. Nah, kalau sudah ditanya bagaimana, berarti harus menceritakan mulai dari prosesnya, kemudian alasan itu bisa terjadi, apakah memang murni dari alam ataukah ada unsur dari kesalahan manusianya. Ya. Jadi teksnya akan sangat rinci. Ya. Jadi kenapa teks eksplanasi di sini saya bilang rinci ya tadi karena menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Lihat. Kalau kalian lihat atau kalian cari di internet pun yang namanya teks eksplanasi itu akan sangat panjang. Lihat ya, di sini gempa Aceh. Ini bisa kamu baca, nanti juga akan ada di materinya, ya, akan ada di materinya. Ini saya lupa di halaman berapa, tapi ini nanti akan ada di materinya. Mungkin nanti materi ini bisa saya share supaya kalian bisa tahu, oh kayak gini toh, oh seperti ini toh teks eksplanasi, ya. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, ini berarti masuk kategori fenomena alam karena gempa. Ya. Nah, itu tadi tentang pengertian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi, kenapa kita harus tahu tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Ya karena tadi ya, bagian akhir adalah membuat atau memproduksi teks eksplanasi. Jadi, kalau kalian mau membuat suatu teks, ya kalian harus tahu ciri-cirinya setelah pengertian. Nah, ciri-cirinya di sini ada struktur yang harus dibuat. Ya, setiap teks itu memiliki struktur. Strukturnya kalau teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, kemudian proses atau deretan penjelas. Jadi ada prosesnya. Bagaimana itu berarti menjelaskan proses. Kemudian bagian penutup. Nah, setelah strukturnya jadi, kemudian informasi yang dibuat atau yang dihadirkan, informasi yang dihadirkan itu berupa fakta. Jadi kamu tidak bisa mengarang. Kamu tidak bisa menuliskan kabar bohong. Kalau kamu menuliskan kabar bohong berarti sudah tidak termasuk dalam teks eksplanasi. Ya. Kemudian memuat informasi yang bersifat keilmuan. Ya karena tadi sifatnya fakta, tentu itu akan menambah wawasan. Menambah wawasan setiap orang berarti itu sifatnya adalah ilmu. Kemudian menjelaskan suatu kondisi atau fenomena, ini dari pengertiannya tadi sudah jelas bahwa teks eksplanasi menjelaskan fenomena alam atau fenomena sosial. Jadi menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya. Jadi ini bagian awal penjelasan dari teks eksplanasi untuk kemudian menjadi dasar di penjelasan-penjelasan berikutnya. Ya. Jadi supaya tidak tiba-tiba nanti saya menjelaskan tentang struktur, loh, strukturnya kok ternyata sama. Jelas kalau kamu sudah pernah mendengar pernyataan umum, deretan penjelas, penutup, itu sudah sering dengar ada struktur ini di teks-teks lain. Tentu di teks ini pun nanti akan ada yang berbeda, ya walaupun sama. Kemudian memuat informasi sesungguhnya atau fakta, ya ini teksnya teks yang bersifat keilmuan harus ada, ini harus ada, ya. Jadi ini menjadi dasar untuk kemudian kamu membentuk
suatu teks eksplanasi, ya. Jadi harus mengerti dulu dasarnya supaya saat nanti diminta untuk membuat, kamu sudah bisa membuat dengan lancar, ya. Jadi itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kemudian saya ingatkan lagi, jangan lupa kalau video ini berguna dan temanmu masih ada yang membutuhkan materi tentang teks eksplanasi, silahkan di-share supaya ilmu yang dibagi itu akan semakin menambah wawasanmu juga, ya. Oke, masih tetap selalu saya ingatkan, kita masih dalam masa pandemi. Ini yang sering dilupakan, ya. Jadi batuk itu ada etikanya. Lihat, ya, etika batuk itu tutup mulut dan hidung saat batuk dengan lengan atas, ya. Kemudian gunakan masker, kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu, dan kemudian misalnya tadi sudah ditutup pakai tisu, buang ke tempat sampah, ya, jangan dibuang sembarangan. Kemudian setelah itu cuci tangan, ya. Jadi pakai masker saat keluar rumah. Kemudian keluar rumah itu kalau kamu memang benar-benar sangat penting, tapi kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, karena sekarang semakin parah, ya. Jadi diamlah di rumah dan tidak usah kemana-mana, ya, supaya kita juga ikut membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Ya, itu dulu penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video penjelasan berikutnya, terutama yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker.